Halo, selamat sore semuanya. Kita masih menunggu ada yang mau bergabung. Halo, selamat sore. Halo, Halo, selamat sore Ibu. sore. Ini kayaknya kameranya terbalik ini. Oh iya 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 Bu. Atau bagaimana? Oke, selamat sore. Selamat sore Ibu. Oke. Apa kabar? Sehat? Puji Tuhan luar biasa sehat Ibu. Ibu apa kabar? Baik, baik. Baru bangun tidur ini. Alarm Oh, bunyi. Waktunya nyatakan. Oke, kita menunggu sedikit 1-2 menit saja untuk followers yang mau bergabung. Tapi kalaupun tidak nanti tetap saya minta izin untuk video ini saya convert ke YouTube supaya bisa disaksikan oleh lebih banyak orang. siap siap Ibu. Oke, oke. Ini ada Vian Agung. Iya. Selamat sore. Selamat sore Kak Kavian. Ini bapak-bapak pendukung atau kaum laki-laki pendukung perempuan setia ini kalau ya karena selama ini sesi ke-8 ya. Hari ini hari atau sesi ke-7. Tanggal 8 ya hari ini. Tanggal 8 Ibu. Ya, sesi ke-8. Ada juga 1-2 para lelaki yang mau bergabung Oh. live. Beri impact yang baik juga untuk mereka karena mereka penasaran. Iya. Iya. Oke. Eh, kita mulai saja ya supaya nanti kan juga tetap dikonversi juga dan mungkin ada yang mau bergabung sebentar tinggal bergabung saja. Oh iya siap Oke, siap Ibu. siap. Oke, baik. Eh, lagi-lagi saya ucapkan selamat sore untuk ini panggilannya siapa ini Bri. kakak oleh Kakak Ri yang sudah bersedia menjadi teman diskusi kita, teman curhat kita hari ini dalam program Dua Layar Dua Perempuan. Saya berbahagia sekali dikontak oleh teman perempuan inspiratif yang sudah berbagi sebelumnya itu Ibu Vivi dan dia Oh. merekomendasi nama ini mungkin bisa Oh. bersedia berbagi dengan senang hati karena tidak punya target, semua orang punya ruang untuk berbagi, hanya mungkin kita atur waktu supaya setiap orang punya kesempatan. Dan pertanyaan saya terakhir itu tadi penting lewat WA supaya saya takut Oh. saya salah kaprah. Tapi memang ya beberapa edisi sebelumnya itu ya cukup banyak dari kalangan emak-emak Kartini gitu. Jadi saya sangat berbahagia ada Kartini milenial dalam tanda kutip yang mau bersedia berbagi cerita karena setiap perempuan itu layak didengarkan sebenarnya. Iya. Oke, jadi sebelum kita kulik-kulik lebih dalam, saya juga belum terlalu kenal Kakak Rini seperti apa, dan mungkin waktu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Kakak Rini untuk memperkenalkan diri, lebih detail juga lebih baik supaya mungkin ada yang sudah kenal atau yang baru kenal pun mengetahui itu lebih dalam. Silahkan Kakak Rini. Siap. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya Ibu. Terima kasih sudah menghubungi saya untuk bersama-sama memberikan berbagi pengalaman ya Ibu. Berbagi pengalaman Siap. hidup. Ya, saya memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Maria Fatimah Hanim. Saya biasa disapari. Saya alumni Oke. Universitas Satu Paulus Ruteng tahun 2019. Ya, jurusan Pendidikan Ya. Matematika. Sekarang Oke. sejak tahun 2020 awal saya bekerja di kantor Yayasan Sukma sampai sekarang. Oke. Ya.
Oke, sip. Jadi ada alumni Unika yang kembali lagi ke eh, rumahnya. Iya, Ini Ibu. menarik. Tapi ya dari perkenalan singkat yang Kak Kari sudah sampaikan, mungkin banyak orang tahu saya juga. Maaf ya saya kurang kenal meskipun padahal kita pernah masa kita sampai sekarang satu tempat kerja, tapi ya mungkin karena bukan prodi kami, jadi saya juga ya jarang-jarang ke yayasan ya, tapi saya pada akhirnya memang ini kayaknya bukan tidak asing oh, ternyata di bagian itu. Oke. Okay. Tapi saya yakin selama sampai dengan saat ini Kakak Ri itu sebagai seorang perempuan dan saya katakan tadi Kartini milenial seperti mungkin teman alumni pemateri pertama narasumber pertama Kakak Juwita juga mungkin satu angkatan dengan IT tapi beda prodi punya banyak cerita Iya. Setelah sekian lama menjadi sosok perempuan dengan pergumulan dari berbagai aspek ya, mungkin bisa diceritakan kepada kami versi Kartini modern menurut pandangan Kak Kari itu seperti apa ya? Apakah Kari apa ya? Setuju kalau saya katakan Kari juga bagian dari Kartini millennials yang juga punya ya jejak pengalaman yang baik, berdaya dan bisa berarti untuk orang lain. Silahkan Kak Kari. Ya, baik, terima kasih. Menurut saya Kartini milenial yang dimaksudkan, menurut saya ini versi diri saya sendiri ya Ibu, itu yang independen. Artinya bahwa kita sebagai perempuan itu punya kebebasan, kita punya freedom untuk melakukan apa saja. Apalagi kami sebagai anak muda yang tentunya dalam hal ini masih butuh banyak belajar ya Bu, sehingga kami harus mengeksplor semua apa yang ada dalam diri dan tidak tentu harus sesuai dengan tuntutan zaman ya Bu, seperti itu. Ya, menurut saya Kartini masa kini itu menurut saya itu adalah independen, itu sih Bu. Oke. Independen terus yang merasa dirinya ya punya kemerdekaan sendiri ya. Iya. Saya mendengar kata freedom ini saya tertarik. Ada satu apa kayak quotes dari seorang ya yang paling berpengaruh juga di muka bumi ini. Dia dulu pemimpin perempuan di Myanmar, Burma sana. Dia katakan ada the freedom, the real freedom is freedom from fear. Gitu. Ya. Kemerdekaan sejati itu adalah kemerdekaan dari rasa takut. Dan mungkin nanti adek Ri bisa ada film saya lupa The Lady kalau tidak salah judulnya film itu dan ya hampir sama sepak terjangnya dengan Kartini era Kartini tapi dia memperjuangkan kemerdekaan rakyat Myanmar atau Burma gitu. Nah kalau sekarang saya tanyakan di versinya Kak Ri, tadi Kak Ri katakan ya kita harus merasa bahwa diri kita merdeka, ya punya freedomnya sendiri. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri ya selama menjalani kehidupan, fear-nya itu pasti ada, ya. Rasa takutnya itu pasti ada, ya. Atau ya tantangan-tantangan yang membuat Kari dan mungkin teman-teman perempuan seusia Kari di luar sana juga merasa bahwa benar tidak kita berada pada titik ini, bisa tidak kita menaklukkan hal-hal yang di depan kita. Nah, sekarang ya saya mau kulik itu lebih dalam dari Kari, ya karena Kari mungkin usianya jauh di bawah kami ya, jadi mungkin dengan hidup di era yang sedikit berbeda, maka saya katakan sebagai generasi milenials tadi, tantangan paling terberat atau fear paling terberat, ketakutan paling terberat apa yang dialami Kari sebagai Kartini millennials? Mungkin tantangan terberat itu tadi kebalikan dari yang saya bilang tadi, itu kita tidak independen. Oke, tidak independen. Bisa dicontohkan seperti apa praktisnya tidak independen itu? Iya, tidak independen dalam hal ya, saya jelaskan. Tidak independen yang saya maksudkan ketika kita perempuan itu tidak mandiri, kita bergantung hidup pada orang lain, misalnya sampai di usia sekarang ya, seperti saya itu masih bergantung pada orang tua saya. Ketika orang tua kita tidak ada, maka dengan sendiri kita juga tidak punya
apa ya, modal untuk bagaimana bisa hidup, tetap survive dalam ini menjalani hari-hari ke depan, seperti itu Bu. Itu contoh kecilnya. Kemudian yang tidak independen yang lain yang dimaksudkan oleh saya itu ketika kita masih takut ya, kita kita punya ambisi tetapi kita masih bertentangan dengan tradisi yang ada di Manggarai ini, terlebih khusus kita yang berada di Manggarai ya, ada begitu banyak sekali hal-hal apa ya, misalnya kita perempuan itu tidak boleh beginilah, tidak boleh begitu, padahal menurut saya di era yang sudah sangat berkembang ini ada banyak sekali hal dan itu perlu kita lakukan. Oke, berarti merasa bahwa sebenarnya kita mampu dan tidak harus sepenuhnya bergantung pada orang itu juga ya perlu ditanamkan pada diri perempuan. Tapi apakah harus merasa semandiri itukah perempuan versi Kartini millennials itu, atau ya memang kondisinya seperti itu? Karena kalau ya kita kulik lebih dalam ya manusia itu kan semandiri-mandirinya kan dia makhluk sosial juga, dia butuh orang lain juga. Tapi menarik dari saya dengar Kakak Tri katakan bahwa ya harus mandiri perempuan atau Kartini milenial saat ini, mau tidak mau ya memang tetap harus mandiri. Contohnya tadi ya mungkin kemandirian yang tidak diterjemahkan secara harfiah ya, tapi lebih kepada mungkin pengambilan keputusan, jangan selalu bergantung pada orang, lalu menghadapi apa ya pergolakan, mungkin tradisi yang terlalu kaku ya, berusaha untuk menjadi versi dirinya. Memang punya pengalaman apa dengan hal-hal seperti itu sampai merasa bahwa oke, struggle saya harus saya berusaha untuk semandiri mungkin. Iya. Dulu saya pernah dilarang begitu. Saya kan selama 2 tahun, Ibu ya, saya cerita pengalaman sedikit. Selama 2 tahun saya bekerja dengan Wahana Visi Indonesia. Jadi iya, kami bekerja pada bidang literasi dan parenting. Lalu ini kan kerjanya lapangan. Iya, sebagai perempuan tentunya banyak juga takut-takut gitu ya. Banyak ketakutan ketika kita perempuan itu bekerja di lapangan. Apalagi bawa motor sendirian seperti itu kan masih menggunakan tradisi lama gitu ya, masih sifatnya konvensional. Sehingga hal-hal seperti itu yang kita tidak harus hindari. Selama kita masih mau belajar dan butuh banyak belajar, itu kita lepaskan dari mindset kita. Oke, baik, saya tangkap poinnya. Jadi sebenarnya kegigihan untuk merasa bahwa kita harus independen, kemandirian itu harus lebih kuat, itu hadir ketika Kari dalam pengalaman hidup pernah bekerja pada sebuah LSM atau NGO tertentu dan menyadari bahwa dengan tugas dan tanggung jawab sebesar itu, kalau tidak salah itu harus dari kampung ke kampung ya Kari. Ya, kalau tidak mandiri, kalau tidak kuat, maka itu akan mengganggu semuanya. Dan yang pasti ya, pekerjaan tidak bisa diselesaikan dengan baik ya, karena harus bergantung pada orang. Oh, takut ke daerah yang pelosok, oh berarti harus ajak orang sementara, orang lain mungkin dengan kesibukannya sendiri. Jadi yang saya tangkap, Kari tadi menyampaikan bahwa ya mau tidak mau, kalau mau bisa survive, mau bisa menaklukkan tantangan itu ya tunjukkan pada diri sendiri bahwa mampu, tidak bergantung, dan ya jangan takut untuk menghadapi tantangan itu. Oke, ini menarik. Oke, ada singgung soal pengalaman itu, saya kaitkan dengan situ. Bisa diceritakan mungkin, ya mungkin yang sekarang pekerjaannya juga punya ceritanya sendiri juga. Tapi ya yang tadi Kakak Ri katakan pernah bekerja di satu LSM tadi dengan berkecimpung di dunia literasi dan parenting. Pengalaman paling berarti apakah yang sudah Kari dapatkan selama bekerja di situ? Saya tidak tahu berapa lama waktunya, tapi khususnya ketika Kari menyadari bahwa peran perempuan itu, baik itu ya yang belum menikah atau sudah menikah, itu ternyata mengambil bagian besar dalam konsep pengembangan literasi dasar dan parenting. Coba mungkin kami butuh cerita, mungkin ada sisi-sisi menarik dari pengalaman. Berapa tahun kerja di LSM tersebut?
Kurang lebih 2 tahun saya kerja dengan Wahana Hafiz Indonesia. Kebetulan Yayasan Sukma bermitra dengan Wahana Hafiz Indonesia untuk mendampingi sekolah-sekolah. Bukan hanya siswa yang kami dampingi, tetapi juga kami memberikan pelatihan kepada guru dan juga fasilitator-fasilitator yang ada di desa. Ya. Oke, ya. Bagaimana ceritanya soal konsep yang tadi saya katakan? Sebenarnya sudah seberapa mampu kita sebagai perempuan itu membantu mendukung upaya peningkatan literasi dan ilmu parenting yang kita miliki atau para guru perempuan atau mungkin orang tua perempuan yang akan dia berikan kepada keluarganya itu sudah seberapa bagus ilmu parentingnya itu tadi. Iya, Mungkin bisa di-share ceritanya. saya sangat bersyukur dan saya sangat senang bahwa saya telah diberikan kesempatan untuk kerja di sana dan juga banyak sekali belajar terlebih khusus berkaitan dengan parenting. Bahwa pendidikan parenting ini sangat diperlukan dan dibutuhkan sekali dalam kehidupan keluarga ya. Terlebih khusus Ya, bagaimana cara mengasuh anak yang baik dan ada istilah-istilahnya bagaimana kita mengasuh dengan cinta, seperti apa kita mendampingi anak dalam keluarga, bahwa pendidikan dalam keluarga itu penting, penting sekali dan itu menjadi pendidikan yang pertama dan wajib orang tua itu harus itu untuk mendampingi anak sebelum dia masuk ke usia sekolah. Jadi dalam rumah itu harus dipersiapkan lah untuk masuk ke sekolah. Dan juga yang paling penting sih berkaitan dengan pengasuhan anak. Apalagi usia 0 oke. sampai 5 tahun itu kan usia emas ya Ibu. Usia emas. Jadi Ya, perlu sekali perhatian dari orang tua. Bagaimana orang tua itu tidak boleh terlalu otoriter juga terhadap anak, tidak boleh pakai kekerasan dan mendidik anak itu dengan penuh kasih sayang lah. Apalagi anak usia begitu butuh banyak perhatian dan cinta kasih dari orang tua. Seperti itu, Ibu. oke. Dari pengalaman pendampingan itu mungkin kesimpulan sementara ya, meskipun hanya 2 tahun, Kak Kari melihat bagaimana pola parenting secara umum kita orang Manggarai. Apakah sudah di level atau skala yang baik, atau justru masih sangat kurang gitu? Karena ini juga jadi tanggung jawab kita sebagai perempuan ya, karena itu tadi seperti Kak Kari katakan, sekolah pertama anak itu kan dari pendidikan di lingkungan keluarga, Ya, dan peran ibu, peran perempuan itu ya mengambil bagian yang sangat besar untuk itu. Kari melihat ini untuk level parenting kita di Manggarai sudah bagus atau bagaimana? menurut saya belum Bu, masih belum mencapai standar lah Ibu, masih di bawah begitu. Terlebih khusus ini di kampung-kampung karena mungkin orang tuanya lebih apa begitu ya Bu. Apalagi pekerjaan pokoknya di kebun sehingga sangat mengesampingkan tadi bagaimana dia mengasuh anak, bagaimana dia membantu anak mendampingi belajar dan segala macam itu di nomor sekian lah Ibu. Yang menjadi prioritas orang tua itu bahwa anak itu saya sudah serahkan ke sekolah, terserah sekolah bagaimana saja, itu tugasnya guru yang mendampingi anak. Itu. Oke. Oh, faktanya seperti itu ya. Iya. Terus seberapa berdampaknya kah itu? Mungkin ada data yang Kak Kari tahu. Seberapa berdampaknya kah kondisi itu terhadap tumbuh kembang anak? Khususnya ya anak-anak kita di Manggarai dengan pola asuh yang seperti itu, sepengetahuan Kari. Belum sih, belum buat angkat begitu ya Ibu. Kan belum ya, Ya, belum secara gitu ya. ya. Tetapi secara Secara umum detail belum iya, ya. berdasarkan sharing dari orang tua baik juga dari guru juga sering juga apalagi selama pandemi ini uh, orang tua itu bahkan tidak pernah mendampingi anaknya untuk belajar sehingga guru harus kunjung dari rumah ke rumah untuk membantu anak itu belajar. Oke, efeknya salah satunya penurunan kemampuan belajar atau kemampuan akademiknya Ya, ya. Dan ya pasti banyak lagi apa ya dampak ikutan dengan kondisi seperti itu. Ini menarik. Mengapa saya katakan menarik? Eh, halo, kayaknya lagi lag. Oke, jaringannya down Bu. kayaknya sinyalnya kurang bagus ya di Kakaria. Oke.
Oke, kenapa saya katakan menarik dan saya coba kulik lebih dalam? Karena eh, ada seorang perempuan yang belum menikah, tetapi eh, dengan kondisi tertentu harus berhadapan dengan situasi melihat kenyataan bahwa dunia perempuan itu bisa sekompleks itu untuk tanggung jawabnya. Dan Kak Kari menemukan bahwa oh ternyata ya misalnya kalau salah saya uh, melakukan teknik parenting yang misalnya tidak sesuai standar atau ya keliru, maka efeknya seperti itu. Seberapa berdampaknya Kak pengalaman ini untuk kehidupannya Kari sendiri? Uh, Selama jadi fasilitator itu tadi, selama jadi fasilitator dan menekuni atau ya berkecimpung di dunia parenting dan literasi tadi, seberapa berdampaknya Kak untuk pengembangan diri Kari sendiri? Apakah itu cukup apa ya, berpengaruh untuk mengubah mungkin pola mindsetnya Kari, tujuan hidupnya Kari, atau mungkin perspektif hidupnya Kari? Karena kan melihat banyak fakta tadi, ya, parenting yang salah pasti beri efek kepada anak yang tumbuh kembangnya terhambat misalnya. iya. Itu bagaimana Kari? Tentu sangat besar sekali ya Ibu. Saya rasa dulu orang tua saya memperlakukan uh, otoriter sekali ya, tidak memberikan kebebasan untuk kami bisa melakukan apa begitu. Semuanya itu jangan buat begitu, jangan buat begini. Itu menurut saya bahwa besar sekali pengaruhnya untuk saya. Saya dapat banyak belajar begitu, bagaimana bagaimana nanti ketika saya menjadi seorang ibu tidak boleh begini, tidak boleh begitu untuk anak saya, biarkan anak itu melakukan sendiri ya. Kita belajar itu kan dari kesalahan, biarkan anak, tetapi itu kan harus dampingan orang tua sendiri. Oke, jadi uh, ilmu-ilmu dan fakta-fakta di lapangan itu ketika Kari sandingkan dengan pengalaman hidupnya Kari, pada akhirnya ya, mendapatkan nilai atau pelajaran hidup yang juga besar sekali ya Iya, untuk Kari sendiri ya. iya. Oke, baik. Baik. Dari pengalaman itu dan pengalaman sekarang kerja di suatu lembaga besar dan Kari tadi saya dengar masih single Iya. dan sekarang sudah punya pekerjaan tadi yang pekerjaan utama. Apakah Kari merasa bahwa ini dengan Kari tadi mandiri ya sudah punya pekerjaan tadi dan pengalaman bekerja yang kompleks tadi, Kari menganggap bahwa Kartini millennials itu ya dia tuh berbeda sekali konsepnya dengan Kartini zaman dahulu, ataukah yang berbeda mungkin hanya tantangan tapi apa ya eksistensinya itu sebenarnya ya harus tetap versi Kartini di masa lalu. Iya. Hanya mungkin beda tadi, kalau dulu tantangannya di dunia pendidikan, sekarang ya tantangannya lebih kompleks seperti tadi yang Kari katakan. Dan apakah ini juga mengubah mindset kalau menjadi Kartini versi millennials atau modern kelak? Berarti ya ada tugas-tugas kodrati yang harusnya juga itu ya bergeser, atau mungkin perspektif gender juga yang harus bergeser, atau itu tetap harus bisa sejalan. Itu bagaimana dari sudut pandangnya Kari? Tidak harus mengubah sih, tidak harus mengubah bagaimana Kartini kita. Tentunya Kartini masa dulu itu kan versi mereka dulu ya, dengan perkembangan yang belum terlalu masif seperti sekarang ini. Tentunya mereka sudah berjuang banyak ya Ibu untuk tetap bertahan hidup, dan juga sehingga kita buktinya saja kita sudah sampai di titik ini ya Ibu. Terus untuk kita Kartini masa kini tentunya kita juga harus punya SDM yang cukup. Ini khusus kita punya teknologi sekarang semakin canggih, jadi kita tidak boleh dikalahkan. Kita harus tetap update. Terus kemudian yang berikut ini berkaitan dengan apa sih, tuntutan hidup sih Ibu, tuntutan gaya hidup. Sehingga dulu kan Ibu perempuan itu harus di rumah mengurus anak dan lain-lain, tetapi dengan tuntutan hidup yang sekarang ini mau tidak mau perempuan juga harus kerja.
Oke, ini statement yang sangat frontal ya. Mau tidak mau perempuan harus kerja. Harus Oke, realistis Ibu. apakah ini memang kewajiban yang pada akhirnya melekat secara tanpa sadar untuk versi Kartini modern atau itu hanya pilihan saja? Tuh, ini ya karena begini, kalau dulu tadi benar seperti yang Kari katakan bahwa kalau dulu ya ruang lingkup pergerakan perempuan tuh ya dalam konteks domestik ya, Iya, iya. dapur apa ada istilah dapur, sumur, Iya, kamar iya, gitu iya, ya. seperti itu. Tapi sekarang kita semakin modern, ruang lingkup pergerakan perempuan bisa bekerja di banyak sektor dan ini juga bisa jadi peluang dan tantangan. Tapi menarik tadi Kak Kari katakan harus Iya. harus bekerja. Apakah memang Kartini milenial versi Kari, perempuan itu memang harus bekerja kah? Atau itu hanya pilihan? Opsional sih Bu, opsional. Dan itu tergantung kembali Oke. ke dalam diri sendiri ya Ibu. Iya, seperti apa kemauan dari dalam diri sendiri, apakah saya harus bisa begini, bisa begitu, itu pribadi itu. Oh, oke. Oke, jadi ya masih beri ruang ya, itu Ini sih tergantung versi pilihan saya kita. tadi Tapi Bu. Ya. kalau Hmm. bagaimana? Ini sih versi saya tadi Bu. Jadi iya. Nah, itu, oke. Iya. Ya, itu justru karena versi Karita di sana itu menarik ya. Iya. Jadi saya mau bilang, senang sekali laki-laki yang mendapatkan Kari nanti bahwa Kari sudah tertanam dalam diri, oke, tidak perlu kau bekerja, saya juga punya spirit untuk mau bekerja gitu. Atau ternyata ya itu opsional ya. Iya. Nah, dan kegigihan seperti ini kan, ya saya dan Kari tahu bahwa belum tentu semua perempuan punya perspektif seperti Iya. itu. Tetapi selama perspektif itu dikelola secara positif, Iya. demi kebaikan misalnya keluarga nanti ke depan atau demi kebaikan bersama, mengapa tidak? Iya. Nah, sekarang kalau saya minta pendapatnya Kari, bagaimana sih Kari melihat Kartini millennials Manggarai saat ini dalam dalam pergerakannya mengatasi berbagai tantangan hidup? Apakah Kari melihat bahwa Kartini milenial Manggarai saat ini ada kecenderungan untuk ke arah yang negatif atau justru semakin hari Kari melihat bahwa ya perempuan-perempuan Kartini atau Kartini modern dewasa ini justru semakin punya semangat yang lebih baik lagi untuk menjadi pribadi yang berkualitas. Ini bagaimana Kari melihat hal ini? Halo, aduh, maaf Bu. Halo? Jadi, iya. Agak klik ya. Oke. Saya hanya mau tanya begini, dari perspektif Kari, tadi kan Kari saya lihat sangat positif sekali memandang hidup ya, melihat bahwa oke, saya juga mampu bekerja, mengapa tidak saya bekerja gitu. Nah, tapi kan pandangan ini kan tidak semua dimiliki oleh semua perempuan atau Kartini milenial selain di luar sana, khususnya kita yang ada di Manggarai Raya. Iya. Nah, jika kondisi seperti ini itu ada di luar sana, bagaimana Kari melihat hal ini? Kalau dari pandangan saya sendiri sih Ibu, mungkin karena memang tidak ada jalan lain ya selain dan harus memang harus tidak bekerja, bukan tidak bekerja, tetapi dia harus mengurus rumah tangga seperti itu. Kalau memang tidak punya pilihan ya terima saja begitu Ibu. Dijalani ya. Iya. Tapi apakah dari perspektif Kari menjadi ibu rumah tangga saat ini tuh masih dilihat sebagai suatu ruang gerak domestik yang tidak berdaya, atau kita justru sudah melihat itu dalam skala yang lebih luas bahwa menjadi ibu rumah tangga juga itu sesuatu yang luar biasa. Toh pada akhirnya ada karir untuk jadi, maaf saja, asisten rumah tangga, kan itu berarti sesuatu yang luar biasa juga kalau seorang perempuan ibu rumah tangga ataupun yang belum menikah, dia pada akhirnya memilih untuk bergerak dalam sektor domestik itu tadi. Gimana Kari melihat ini? Ulang lagi Bu, saya belum dapat pertanyaannya. Oke, maksudnya begini, tadi kan Kari katakan ya kalau misalnya dia hanya bergerak di sektor domestik tadi seperti urusan rumah saja, itu juga
tidak apa-apa gitu. Tapi kan ya kita sadari bahwa sekarang juga urusan domestik itu juga bukan benar-benar domestik kan, Iya, iya. karena semakin modern kehidupan ini kan memandang bahwa pekerjaan rumah tangga itu kan juga pekerjaan yang menjanjikan untuk menjadi peluang pekerjaan yang profesional, ya Iya, kan? iya, iya. Sekarang saja kita mencari asisten rumah tangga itu cukup susah Betul, karena iya. juga ya selain kita ingin menyamakan gaji dengan pendapatannya kita kan itu ya agak susah juga untuk kita dapatkan. Berarti kan pekerjaan yang domestik itu tadi, Iya, yang tadi sempat katakan ya itu tidak apa-apa untuk mereka lakukan, iya, itu juga sebenarnya bisa jadi peluang untuk perempuan berkarir. iya. Bagaimana menurut Kari? Tentu menurut saya itu sangat luar biasa karena dalam di masa seperti ini, di masa sekarang ini ada banyak sekali orang yang mungkin tidak mau ya, bukan tidak mau sih, tidak siap untuk bekerja menjadi asisten rumah tangga. Apalagi dengan begitu banyak pekerjaan, mau tidak mau memang susah sekali ya untuk dapatkan asisten rumah tangga. Saya beberapa kali juga diminta oleh beberapa teman untuk mencari tapi tidak dapat. Memang saya merasa sangat luar biasa ya dengan pekerjaan seperti itu. Mereka sangat siap bekerja untuk rumah, apalagi bukan banyak juga yang mengurus, bukan hanya untuk urus kebersihan tetapi juga lebih kepada pendampingan anak begitu ya, bukan hanya untuk mengurus rumah tangga sendiri ya. Itu saya merasa bahwa Juga profesi mengasuh ya, seperti itu mengasuh luar anak. biasa. Iya, Iya, nah ya itu tadi maksudnya saya tanyakan bahwa mungkin pelan-pelan kita sendiri dari kita perempuan iya, mengubah paradigma kita untuk melihat bahwa kalaupun pekerjaan yang istilahnya pekerjaan kantoran itu iya, tidak bisa didapatkan, toh mengurus iya, rumah tangga itu juga sesuatu yang hebat gitu, iya, yang profesional karena semakin ke sini itu juga bukan menjadi suatu titik terendahnya seorang perempuan iya, terlepas dari dia sudah berkeluarga atau tidak. Ketika dia bergerak di sektor domestik, mungkin dulu katakan bahwa itu keterbelakangan atau iya, iya, ya itu tidak punya arti apa-apa, tapi sekarang ya itu luar biasa. iya, Bahkan kita yang semodern apapun itu tetap iya, pada akhirnya membutuhkan atau melakukan iya, pekerjaan itu juga. Jadi ya mengapa saya tadi kulik mungkin agak bingung Kari, iya, karena saya ingin stigma itu kalau bukan bukan kita dari perempuan iya, yang berpikir bahwa itu juga keren loh, iya, mengurus keluarga itu juga keren iya, loh. Siapa lagi? Karena kalau kita sendiri masih berpikir bahwa pekerjaan itu pekerjaan rendahan, pekerjaan domestik itu pekerjaan rendahan, kita juga akan menganggap remeh sesama perempuan kita yang bergerak di sektor itu, ya kan? iya, Padahal kita ini sesama perempuan, perempuan, kita harus saling support karena kita sendiri tahu beban kerja itu untuk mengurus hal-hal yang domestik itu luar biasa. iya, Apalagi dengan kita yang sudah berkarir plus harus mengurus itu luar biasa. Oke, ini ya hanya sedikit saya ingin cari tahu dari perspektif ini yang kaum muda nih, Kartini. Oke, baik Kari. Selama pengalaman Kari sampai di titik ini, pernah merasa tidak bahwa dalam pergaulan, dalam lingkup keluarga, lingkungan sosial terdekat maupun yang paling luas, Kari merasa bahwa peran kita sesama perempuan untuk saling mendukung, untuk kita bisa berdaya, bermanfaat, berkembang, itu sangat penting? iya, Atau justru Kari melihat bahwa yang Kari rasakan selama hidup bahwa kita perempuan ini lebih banyak jadi teman toksik. Nah, iya. ini bagaimana versinya Kari? Saya ingin tahu. Eh, Puji Tuhan sampai saat ini saya tidak menemukan teman-teman yang seperti itu. Bahkan banyak juga teman-teman yang sudah menikah dan belum bekerja, tetapi kita sebagai sesama perempuan ya kita harus saling support, saling dukung bahwa memang jalan hidup kita masing-masing itu berbeda dan pilihan hidup juga berbeda. Begitu banyak rezeki yang selalu mengalir dalam hidup kita. Jadi kita harus saling support dan tidak boleh menjadi begitu ya, pembunuh sesama perempuan. Perempuan. Iya. Oke, ini menarik. Oke. Kari
pernah ikut atau masih tergabung dalam kegiatan tertentu yang berkecimpung di kegiatan yang pengabdian masyarakat seperti yang pernah dilakukan waktu di LSM, atau semenjak di yayasan itu sudah tidak pernah lagi bergerak di situ, atau punya pengalaman ada teman yang bergerak di situ? Sampai saat ini sebenarnya masih berlanjut sih Bu, hanya break saja, hanya break. Nanti mungkin ya beberapa bulan lagi baru lanjut lagi kerjasamanya untuk program pendampingan berikut. Iya. Oke, baik. Ini mungkin yang terakhir pertanyaannya. Punya mimpi besar apa untuk versi perempuan atau versi Kartini millennials yang di Manggarai 5 tahun ke depan itu, menurut Kari itu harusnya seperti apa? Kira-kira? Menurut saya, mimpi saya sih perempuan itu kita harus sama-sama saling berkolaborasi, saling kompak, dan kita harus kerjasama begitu Kak. Oke, kolaborasi, tidak boleh saling senggol-senggol, justru saling membangun ekosistem yang saling support ya kan ya. Oke, baik. Yang terakhir ini, kalau seandainya Kari dipercayakan untuk misalnya mengelola satu proyek yang berkaitan dengan perempuan agar bisa lebih berdaya dan bermanfaat untuk orang lain, kira-kira Kari punya mimpi buat proyek seperti apa? Untuk perempuan ya Bu? Ya, untuk perempuan. Ini tidak, maksudnya ya pasti punya mimpi ya untuk ke situ ya. Silakan. Nah, kira-kira pingin punya proyek agar kita perempuan lebih berkembang itu, proyek-proyeknya seperti apa sih? Karena biasanya dari kaum muda nih idenya segar-segar nih. Saya mau curi ilmu tadi nih. Kira-kira seperti apa? Kalau orang mempercayakan saya untuk menjadi ketua begitu ya Bu, ketua. Saya ingin bersama-sama begitu bersama dengan perempuan terlebih khusus perempuan Manggarai, untuk yang pertama itu penguatan kapasitas SDM-nya. Kemudian yang kedua, kemudian yang kedua kita sama-sama membangun ekonomi sih Bu. Saya lebih tertarik pengembangan ekonomi, tetapi ini berbasis lokal. Iya. Oke. Ini ide yang keren. Ada lagi? Semakin banyak semakin. Oke, tidak apa-apa. Siapa tahu kita bermimpi kita bisa eksekusi bersama. Ini kan obrolan kita sama perempuan. Oke, yang ketiga mungkin ada lagi? Mungkin yang ketiga ini berkaitan dengan pendampingan sih Bu, pendampingan penguatan kapasitas perempuan dalam seperti pekerjaan saya sebelumnya itu di bidang parenting. Mungkin ini bisa dibuat dan ini dibuat, tetapi dari kampus itu kan banyak sekali pengabdian kepada masyarakat ya Ibu. Mungkin Ibu nanti siapa tahu ada berkolaborasi. Iya, seperti itu Ibu. Oke, siap. Masih ada lagi? Untuk sementara sekian Ibu. Oke, 3 ya. Oke, 3 ini mimpi besar ya. Ini tanpa sadar ketika Kari katakan itu sebenarnya mimpi besar yang terpendam dalam alam bawah sadar. Dan saya yakin kalau mimpi ini sudah dibagikan kepada saya dan perempuan-perempuan lain yang nonton, dan kita rasa kita mampu mengeksekusinya demi kebaikan bersama, mengapa tidak? Oke? Tadi Kari sudah buka celah, Ibu ada program pengabdian masyarakat, ayo kita sama-sama. Oke, kita nanti diskusi di luar layar lebih detail lagi mungkin. Tetapi saya berterima kasih Kari yang masih muda, masih energik, masih semangat, mau peduli untuk hal-hal yang itu sebenarnya isu kami yang sudah lebih dewasa ya. Tapi saya berterima kasih Kari mau peduli, bahkan sudah terlibat, sudah melihat fakta di lapangan seperti apa permasalahannya, dan bahkan tadi sudah berpikir proyek apa yang mau kita buat untuk mengatasi permasalahan itu. Itu yang penting dari diskusi-diskusi kita selama ini. Jadi kalau kita hanya ngobrol saja, apalagi gosip orang kan tidak terlalu bermutu ya, karena lebih baik menggosipkan ide untuk memecahkan persoalan. Dan saya berterima kasih
pada akhirnya banyak perempuan-perempuan inspiratif, perempuan-perempuan hebat, salah satunya Kari mau berbagi tentang itu. Ya. Jadi sekali lagi Kari, terima kasih banyak atas sharingnya. Minta maaf mungkin kagum dengan gaya saya mengurus, tapi mungkin kita baru bertemu secara virtual gini, padahal kita satu tempat pekerjaan. Semoga nanti ketemu kopi daratnya kita lebih banyak diskusi lagi. Siap. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung dari tadi. Ini bukti bahwa mensupport kita perempuan untuk lebih berdaya, bisa saling mendukung, bisa saling mengembangkan diri, dan pada akhirnya bisa bermanfaat untuk orang lain. Sekali lagi terima kasih Kari, minta maaf kalau ada pertanyaan yang bingung dan kita disebut, tapi niatnya semua untuk kebaikan bersama. Sekali lagi terima kasih. Saya doakan untuk mimpi-mimpi besar itu pasti akan tercapai, dan spirit kolaborasi kita sudah mulai dari hari ini, dan ke depan kita akan eksekusi bersama. Sepakat ya? Oke, baik. Baik, oke. Terima kasih untuk sore ini. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, Ibu. Ya, keren. Oke.